Halo teman-teman, selamat datang di video kami kali ini. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penjadwalan CPU, pengertian hingga contoh penerapan beberapa algoritma penjadwalan. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Penjadwalan CPU, materi kami itu ada satu, apa itu penjadwalan CPU? Kedua, penjelasan singkat beserta pembahasan soal. Apa itu penjadwalan prosesor? Penjadwalan CPU adalah proses untuk menentukan proses mana yang akan memiliki CPU untuk dieksekusi saat proses lain sedang ditunda. Pembahasan soal menggunakan algoritma FCFF, PSJF, NPSJF, HPRN, round robin. Selanjutnya untuk pembahasan soal akan dilanjutkan dengan teman saya. FCFS. Lalu algoritma FCFS itu apa sih? Algoritma FCFS atau First Come First Server merupakan algoritma penjadwalan operasi yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses antrian sesuai kedatangannya. Mirip-mirip seperti first in first out dalam QA. Di sini kita telah mengurutkan datanya teman-teman ya. Jadi yang tiba pertama itu adalah P3 sama dengan 0, P5 sama dengan 1, P4 sama dengan 2, dan P2 sama dengan 2. Loh, di sini kok ada 2 arifal, gimana caranya? Jadi kita cari yang berstemnya paling kecil teman-teman. Jadi P4 ini ternyata berstemnya paling kecil. Jadi P4 ini didahulukan. Lalu ada P6 sama dengan 3, P1 sama dengan 4. Lanjut kita masuk ke grand chartnya. Jadi P3 bermula dari 0 berhenti di 5. Lalu P5 masuk ke proses P5 itu mulai di 5 berhenti di 11. Lalu masuk ke proses 4. Dia mulai di 11 berhenti di 14. Masuk ke proses 2. Dia mulai di 14 berhenti di 18. Lalu berlanjut lagi ke proses 6. Dia mulai di 18 dan berhenti di 20. Lalu berlanjut ke P1, proses terakhir. Dia bermula di 20, berhenti di 21. Lalu ini adalah data yang sudah kita masukkan teman-teman. Ada start time, finish time, dan runtime. Di sini kita akan menghitung runtime-nya. Karena start time dan finish time tadi sudah dijelaskan di ground chart ya. Jadi runtime ini rumusnya finish time dikurangi arrival time guys. Jadi 5 dikurangi 0 sama dengan 5, 11 kurangi 1 sama dengan 10, 14 kurangi 2 sama dengan 12, 18 kurangi 2 sama dengan 16, 20 kurangi 3 sama dengan 17, 21 kurangi 4 sama dengan 17. Jadi di total runtime-nya. Lalu kita bagi dengan seluruh proses datanya. Proses datanya itu ada 6. Jadi kita jumlahkan 77, lalu kita bagi 6. Hasilnya adalah 12,83. Selanjutnya slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan PSJF dan apa itu PSJF. PSJF itu adalah singkatan dari Primitive Software Jobbers. Itu adalah algoritma penjadwalan CPU di mana dengan proses pengerjaan yang diambil dari burst time paling kecil dan proses yang sedang berjalan bisa dihentikan jika ada proses baru yang memiliki waktu yang lebih kecil. Di sini saya dibantu dengan soal dan saya akan menjawab berdasarkan yang saya ketahui dan saya kerjakan di soal. Di sini kita memiliki 6 proses. Yang paling pertama adalah P1 dan paling terakhir adalah P6. Nah, namun P3 memiliki arrival time 0 dan burst time 5. Maka P3 ditaruh di paling awal. Seperti pada Gantt, P3 yang paling pertama. Nah, jika dilihat dari arrival time, seharusnya P5 itu menduduki posisi kedua setelah P3. Namun, dikarenakan P5 memiliki burst time 6 dan P3 memiliki burst time 5, maka P3 tetap dilanjutkan hingga selesai. Nah, setelah itu CPU pasti akan mencari
proses dengan burst time yang paling kecil di antara yang lainnya. Di situ maka kita memiliki P1 dengan burst time yang paling kecil yaitu 1. Dilanjutkan dengan P6 yang memiliki burst time 2, P4 3, P2 4, dan P5 6. Nah, seperti yang pada Gancat yang saya kerjakan di soal, P3 menjadi awal dan P5 menjadi akhir. Nah, didapatkanlah starting time dan finish time. Dapat dilihat seperti di soal. Nah, untuk mencari round time, ini kita menjumlahkan finish time dikurang dengan arrival time. Nah, didapat 5 dikurang 0 sama dengan 5, 6 dikurang 4 sama dengan 2, begitu juga seterusnya hingga proses paling akhir. Untuk mencari turnaround time, kita hanya perlu menjumlahkan nilai round time, yaitu 5 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 dan ditambah 20. Didapatkanlah hasilnya adalah 54. Nilai 54 ini dapat kita masukkan ke rumus untuk mencari average turnaround time dengan membagi nilai 54 tersebut dengan jumlah proses yang ada. Di sini proses yang ada adalah 6. Maka 54 dibagi 6 sama dengan 9. Itulah hasil dari pengerjaan PSJF yang dapat saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan tentang NPSJF. Pertama dari soal data prosesnya, proses P3 arrival time-nya 0, burst time 5, P5 arrival time-nya 1, burst time-nya 6, proses P4 arrival time-nya 2, burst time-nya 3, proses P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 4, P6 arrival time-nya 3, burst time-nya 2, P1 arrival time-nya 4, burst time-nya 1. Aturan NPSJF. CPU tidak bisa dipotong. Pilih proses dengan burst time paling kecil hanya dari proses yang sudah datang. Urutan eksekusi atau gancar. Waktu 0 yang sudah datang P3, jalan P3 0 sampai 5. Waktu 5 yang sudah datang P5, P4, P2, P6, P1. Burst terkecilnya 1, P1. P1 5 ke 6. Waktu 6, burst terkecilnya P6 atau 2. P6 6 sampai 8. Waktu 8, burst terkecilnya P4 atau 3, P4 8 ke 11. Waktu 11, burst time P2 atau 4, P2 11 ke 15. Waktu 15, sisa P5 atau 6, P5 15 sampai 21. Gancarnya P3 0, 5, P1, 5, P6, 8, P4, 11, P2, 15, P5, 21. Atau seperti ini. Terus perhitungan waiting time dan turnout time. Rumusnya seperti ini. Turnout time sama dengan completion time dikurang arrival time. Yang kedua, waiting time sama dengan turnout time dikurang burst time. Proses P3 arrival P0, burst P5, selesainya 5, turnout nya 5, waiting time 0. Proses P1 arrivalnya 4, burstnya 1, selesai 6, turnout time-nya 2, waiting time-nya 1. Proses P6 arrival 3, burst 2, selesai 8, turnout time-nya 5, waiting time-nya 3. Proses P4 arrivalnya 2, burstnya 3, selesai 11, turnout time 9, waiting time 6. Proses P2 arrival 2, burst 4, selesai 15, turnout time-nya 13, waiting time-nya 9. Proses P5 arrival 1, burstnya 6, selesai 21, turnout time-nya 20, waiting time-nya 14. Atau seperti ini, gambar ini. Terus average turnout time-nya atau TAT
5 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 20 per 6 sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9. Hasil akhirnya algoritma NPSJF average waiting time-nya 5,5, average turnout time-nya sama dengan 9. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya. Saya di sini akan menjelaskan HPRN. Pengertian singkat tentang HPRN, Highest Penalty Ratio Next, adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang mengutamakan proses tertinggi atau tercepat dalam rasio penaltinya. Saya akan menjelaskan proses, bisa dilihat di sini. P3 berawalan dari 0 diakhiri dengan 5. Berikutnya P4 diawali dengan 5 diakhiri dengan 8. Bisa dilihat pada tabel. P5 5 kurang 1 sama dengan 4. 4 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,66. Proses P4 5 kurang 2 sama dengan 3. 3 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 2. Berikutnya proses P2 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,75. P6 5 kurang 3 sama dengan 2. 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2. Proses P1 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 tambah 1 dibagi 1 sama dengan 2. Berikutnya bisa dilihat P1 yang diawali dengan 8 diakhiri dengan 9 memiliki proses 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 ditambah 1 dibagi 5 sama dengan 5. Proses berikutnya P6 yang diawali dengan 9 diakhiri dengan 11. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 8. Sama dengan 4, salah. Berikutnya P2 ini berawalan dari 11 diakhiri dengan 15. Prosesnya P2 11 dikurang 2 sama dengan 9. 9 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 3,25. Berikutnya dan terakhir P5 diawali dengan 15 diakhiri dengan 21. Ini bisa dilihat pada tabel hasil akhirnya. Ini memiliki kesimpulan akhir turnout time-nya atau TI 57. Sedangkan average waiting time atau TA-nya 5,57 dibagi 6 yaitu hasilnya 9,5. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Round robin. Round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana dan sering digunakan dalam sistem operasi untuk multitasking. Untuk pengerjaannya, proses 3 start di 0 memiliki burst time 5 sisa 2. Berlanjut ke proses 5 start di 3 memiliki burst time 6 sisa 3. Dan di sini proses 3 selesai di 6. Berlanjut ke proses 4 start di 6 selesai di 9 dengan burst time 3. Lanjut di proses 2 start di 9 memiliki burst time 4 sisa 1. Lanjut proses 6 start di 12 selesai di 15 dengan burst time 2 dan proses 2 selesai di 15. Melanjutkan proses 5 selesai di 18. Lanjut proses 1 start di 18 selesai di 21 dengan burst time 1. Dan untuk semuanya, total semuanya, TI sama dengan 72 dan TA sama dengan 72 dibagi 6 sama dengan 12.